Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ria Laude Tamrinte, SPD MPD, asal UPTD SMP Negeri 4 Raha. Saya akan memaparkan rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4. Adapun latar belakang dari aksi nyata ini bahwa konsep dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan pertama, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Tolak ukur. Adapun tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini, yang pertama, terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Yang kedua, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Yang ketiga, warga sekolah saling bersinergi dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Yang keempat, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Sekalian, pada pagi ini kita belajar kembali tentang TIK ya. Namun sebelum kita belajar, para siswa sekalian perlu kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini merupakan nilai yang kita taati bersama semua ya. Kemudian supaya kesepakatan kelas ini efektif, maka anak-anak sekalian silakan menuliskan salah satu kesepakatan kelas yang Anda ingin terapkan di sekolah ini. Ya, sudah ada kertas post-itnya? Sudah. Ya, oke, silakan tuliskan apa-apa kesepakatan kelas kita yang kita akan taati bersama. Ya, oke anak-anak sekalian, sudah menuliskan kesepakatan kelas? Sudah. Ya, bagus. Kalau sudah, silakan anak-anak menempelkan di papan tulis bagian. Maju. Terus dari mana nih? Kesepakatan kelas 71. 1. Hadir ke sekolah tepat waktu. 2. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 3. Di kelas harus tenang dan fokus dalam belajar. 4. Mengaktifkan HP ketika proses belajar mengajar berlangsung seizin guru mata pelajaran. 5. Meninggalkan kelas saat belajar dengan izin dari guru. 6. Bersikap sopan santun terhadap warga sekolah. 7. Budayakan senyum, sapa, salam, tolong, maaf, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, baik. Ya, Bapak Ibu senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu lewat dunia maya ini atau daring. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan bagi saya Bapak Ibu bisa memenuhi undangan atau ajakan saya untuk bergabung di Zoom ini. Pada malam ini Bapak Ibu, saya akan berbagi pemahaman tentang disiplin positif. Dan ini merupakan salah satu aksi nyata saya dalam mengikuti program rekognisi guru penggerak. Kalau teman-teman yang angkatan yang reguler itu telah melaksanakan hal ini, saya baru kali ini Bapak Ibu karena faktor usia yang mana kemarin kami pada saat tahun-tahun sebelumnya tidak diperbolehkan untuk mengikuti ini karena lewat umur. Maka dengan adanya aturan baru kita diperbolehkan mengikuti kegiatan ini. Oke, Bapak Ibu, makasih Bapak Ibu. Jadi pada malam ini saya akan menyebarkan atau berbagi pemahaman tentang penerapan
budaya positif di sekolah. Pada kegiatan malam ini ada beberapa materi yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma positif. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang nilai kebajikan. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang motivasi perilaku manusia. Yang berikut tentang proses posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Tentunya dari beberapa konsep inti budaya positif ini Bapak Ibu sudah memahaminya. Malam ini kita menyegarkan itu semua, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang kita harap pada malam ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa aktif dalam kegiatan Meet ini seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk ke bagian pertama, yaitu perubahan paradigma positif. Jadi Bapak Ibu, untuk pembelajaran dengan paradigma baru, itu merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, saya kira untuk pembelajaran berdiferensiasi ini bukan lagi hal baru bagi Bapak Ibu ya, karena sejak diberlakukannya kurikulum merdeka, ini merupakan ruh dari kurikulum merdeka itu sendiri. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa berbagi pengalaman, apa yang sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, apa yang harus dilakukan oleh guru seperti itu? Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa bantu gitu? Ya, mungkin Ibu Nur Sawal atau Ibu Nurret. Sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi, apa yang kita lakukan itu? Yaitu mengetahui karakter siswa. Ya, pemetaan ya. Pemetaan. Pemetaan kebutuhan belajar siswa seperti itu, sehingga nanti Bapak Ibu akan mengajar itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya seperti itu. Oke, kemudian Bapak Ibu, dalam paradigma pembelajaran baru ini, setelah melakukan pembelajaran diferensiasi, harapannya kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di ingatan Bapak Ibu masih ingat ini profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6, Pak. Ada 6. Oke. Yang pertama apa Bu? Ada 6, Pak. Ya. Yang pertama apa? Beriman bertakwa Mungkin terhadap Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, oke. Yang kedua apa? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, oke. Yang kedua apa? Yang kedua, berkebinekaan global, Pak. berkebinekaan Berkebinekaan global. Lagi. bergotong royong, Ya. kreatif, Mandiri. mandiri, Oke. Benar, kritis. Bernalar kritis. Oke. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti harapannya bagaimana dimensi dalam profil pelajar Pancasila ini bisa dicapai oleh peserta didik kita seperti itu. Yap. Oke, Bapak Ibu, kita melangkah ke yang berikut. Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Jadi di dalam disiplin positif ini didasari oleh teori kontrol, yang dimana ada beberapa ilusi yang harus Bapak Ibu luruskan ini ya. Jadi ada ilusi bahwa guru mengontrol murid gitu. Seakan-akan bahwa perilaku murid itu bisa dikendali oleh guru gitu. Apakah ilusi ini benar Bapak Ibu?
Tidak, Pak. Ya, yang namanya ilusi pasti hal yang menyesatkan kan begitu ya. Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwa guru mengontrol murid, maka mulai hari ini Bapak Ibu berpikir bahwa murid itu punya kemerdekaan untuk bisa menentukan atau mengontrol perilakunya seperti itu. Ya, kadang hal ini kita memaksakan apa yang ada di pikirannya guru itu bisa dilakukan oleh siswa. Sementara dalam kenyataan bahwa siswa itu punya kemerdekaan tersendiri untuk menentukan perilaku yang akan dilakukannya seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bagaimana ini Bapak Ibu? Siapa yang bisa jelaskan? Ya. Bu Asmi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bahwa dikatakan bahwa apa itu? Oke, bahwa Kritik dan kritik, membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. ya, kritik dapat menguatkan karakter. Ini merupakan sebuah ilusi karena kenapa? Kritik itu untuk melakukan kritik itu dilakukan pada zaman penjajahan dahulu. Jadi sekarang ini kurikulum merdeka harus dilakukan dengan sesuai dengan bahwa siswa itu, murid itu sebagai bibit kita sebagai petani, sedangkan murid sebagai tanaman yang mana mereka tumbuh sesuai dengan karakter masing-masing, di mana mereka pada saat sejak lahir mereka telah memiliki bakat sendiri, sehingga kita untuk kita sebagai guru mengarahkan bakat-bakat itu ke arah yang lebih baik, di mana untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik itu dilakukan dengan metode Among yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ya, demikian. Terima kasih. Ya, makasih Bu Asmi. Tepuk tangan untuk Ibu Asmi yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua tentang ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi Bapak Ibu, dalam teori perilaku, orang itu berbuat karena pertama menghindari hukuman. Yang kedua, orang berbuat karena ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, orang berbuat karena ingin melaksanakan nilai-nilai yang dipercaya seperti itu. Dari posisi ini, maka guru seyogianya dapat membangkitkan motivasi instinktif bagi siswa, yang mana bahwa siswa itu melakukan sesuatu bukan karena menghindari hukuman, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi yang lebih efektif bagaimana siswa itu bisa melaksanakan suatu perbuatan karena nilai-nilai yang diyakini kebenarannya seperti itu. Begitu Bos ya. Saya kira hanya menambahkan nih Bos. Oke. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apa benarin Bapak Ibu bahwa semua penguatan efektif itu dapat bermanfaat gitu? Apakah dengan memberikan penguatan, hanya pujian apa segala, itu efektif dapat menguatkan karakter siswa? Tidak, Pak. Ya, silakan Menardi. Kalau kita terlalu sering memberikan pujian, bisa-bisa anak itu hanya melakukan suatu tindakan positif hanya mengharapkan reward dipuji. Tidak ada keinginan dari dalam untuk misalnya keinginan dari diri sendiri bahwa dia melakukan ini untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan orang lain, tapi itu yang hanya reward pujian itu, Pak. Dan juga itu saya pikir untuk mengkerdilkan jiwa si anak itu, kalau misalnya sedikit kita puji, sedikit kita puji, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Bu Narti, luar biasa atas pencerahannya kepada kita semua ini ya. Jadi benar itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya siswa itu melakukan perbuatan karena mendapat pujian atau penguatan, maka yang terjadi siswa hanya mampu berbuat kalau misalnya diberi pujian, sehingga nanti
dia hanya berusaha untuk memperoleh apa yang diharapkan gitu. Dia selalu berpikir bahwa apa yang saya dapat kalau melakukan perbuatan ini gitu. Sementara kalau misalnya tidak ada yang didapat, boleh jadi siswa ini tidak akan ya melakukan perbuatan tersebut. Olehnya itu yang betul itu kata Ibu Menar ya, yang paling penting bagaimana kita menumbuhkan kesadaran dari siswa bisa melakukan sesuatu karena hal itu penting bagi dirinya gitu. Oke. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak bisa kok memaksa. Ya. Orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa ini bukan gurunya. Oke, bagaimana Bapak Ibu menurut ilusi ini? Tidak, Ada yang bisa berikan penjelasan? tidak bisa memaksa, Pak. Nur Ya. Hidayat, Pak. Silakan Bu. Ya, terima kasih, Pak. Jadi yang Ya. namanya ilusi tentang bahwa memaksa itu adalah merupakan sesuatu hal yang bisa dilakukan. Sebenarnya yang semua hal dalam bentuk paksaan itu, Pak, hasilnya tidak akan bagus, tidak akan maksimal, karena paksaan itu berarti dia memaksakan kehendaknya kepada orang lain, siapapun itu, dan dampaknya akan berakibat sangat buruk karena kita akan melakukan sesuatu hal yang baik kecuali mendapatkan paksaan dari orang lain, padahal itu tidak bisa terjadi. Apalagi bahwa sesuatu hal yang kita lakukan itu akan lebih baik kalau itu dari dorongan dari diri kita sendiri, bukan karena paksaan dari siapapun atau perintah dari siapapun. Sehingga bentuk paksaan ini sebenarnya sangat tidak layak untuk kita lakukan karena menyalahi kodrat kita sebagai manusia, di mana yang namanya paksaan pasti dampaknya tidak akan baik. Terima kasih, Pak. Ya, Tambahan, makasih. Pak, Minarti. Ya, oke, silakan Minarti. Saya sedikit menceritakan pengalaman saya sebagai ibu yang memiliki beberapa anak. Terkadang saya selalu memaksakan kepada anak-anak saya bahwa yang ini yang terbaik, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus begini. Tapi ternyata anak-anak ini mereka punya pemikiran sendiri, mereka punya, maksudnya mereka walaupun sekalipun salah, mereka ingin menjalani dulu, mereka ingin mau tahu. Nanti setelah mereka rasakan, oh ternyata tidak boleh. Dan itu saya pikir tidak boleh kita paksakan, Pak, kita ikuti saja alurnya si anak itu. Ya, terima kasih Pak, itu saja. Ya, makasih Bu Menarti dan Bu Nurret. Jadi saya kira begitu Bapak Ibu ya. Makasih. Bahwa kita upayakan apa yang dilakukan murid itu bukan sifatnya paksaan gitu. Tapi mereka memang merasakan bahwa melakukan itu karena penting bagi dirinya dan berguna bagi dirinya sendiri. Lainnya itu nanti Bapak Ibu dalam penerapan disiplin positif di sekolah, bagaimana Bapak Ibu berpikir berperilaku sesuai apa yang diinginkan, dikembalikan kepada siswa sebagai pribadi yang menentukan perilakunya sendiri. Tidak, dia bersifat otonom, bukan tidak dipaksakan oleh orang lain seperti itu. Makasih Bu Nurret. Kita lanjut Bapak Ibu, bisa? Ya, lanjut Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama ini ya. Bagaimana Bapak Ibu kita merubah paradigma stimulus respon, pendekatan teori kontrol Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita menggunakan paradigma stimulus respon, ya, mulai hari ini dan ke depannya Bapak Ibu, kita mulai menggunakan pendekatan teori kontrol. Ya, apa itu teori stimulus respon dan pendekatan kontrol Bapak Ibu? Jadi kalau pada stimulus respon, ya itu
tentang dunia ini bahwa dia orang itu berbuat karena realitas atau kebutuhan. Maksudnya bahwa kita punya kebutuhan itu dianggap sama begitu. Sementara dalam teori kontrol, ya teori kontrolnya itu bahwa kebutuhan kita berbeda, Bapak Ibu. Oke, ada yang bisa apa yang bisa bantu jelaskan ini? Tidak kelihatan, Bapak Ibu, tidak? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, oke, silakan. Bagaimana kalau dalam stimulus respon kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama, gitu. Kemudian dalam teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Guru, benar Bapak ya? Stop screen dulu, ada masalah. Pahar, matikan dulu kita punya mic kita tidak Benar memang dulu. Ya. Saya, Pak. Halo. Iya Pak. Ya, Pak. Bagaimana? Silakan Ibu Asmi. Ya. Ibu Asmi Baik. tadi Pak, Ibu Asmi yang menjawab. Saya coba sedikit. Realitas kebutuhan kita sama, yang dulu kan stimulus respon, yaitu di mana dikatakan bahwa kalau kebutuhan kita berbeda, berarti setiap orang itu memiliki kebutuhan masing-masing, di mana misalnya kebutuhan pas. Oh, pas. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, realitas kebutuhan kita sama, maksudnya begini. Kalau selama ini kita menganggap bahwa siswa itu kita anggap mempunyai kebutuhan yang sama dalam belajar atau berperilaku begitu. Ini mungkin yang kita harus tinggalkan, karena secara realitas kebutuhan siswa itu pasti ya berbeda-beda ya. Oke, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut pendekatan stimulus respon. Kemudian kalau dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Oke, Bapak Ibu bisa jelaskan ini? Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kita berubah ke semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apa benarin Bapak Ibu? Salah Pak. Sama dengan tadi tidak boleh memaksakan itu, memaksa. Ya, tidak boleh memaksakan orang. Oke, karena kita pahami bahwa putus suaranya Pak. Putus-putus jaringannya. Bagus di sini Pak jaringannya. Bapak Yang aman Pak, aman. Oh, yang putus-putus jaringan mungkin jauh dari anu ini.
Jodoh power. Berbagai berita ini. Oke, Lanjut Pak, lanjut. lanjut ya. Pak. Eh, Iya Pak. Kemudian yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu hal, suatu kesalahan gitu. Ini bagaimana menurut Bapak Ibu? Ini kita tinggalkan atau ini yang harus kita anggap benar gitu? Ditinggalkan, Pak. Ya, ditinggalkan ya. Sebagiannya kita menganggap bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Gimana Bapak Ibu? Lagi. Ya, pemaksaan lagi nih ya, betul. Sebagiannya bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda begitu. Oke, kemudian yang berikut, saya mengontrol orang lain. Bagaimana Bapak Ibu, benar apa yang perlu kita pertahankan? Ya, salah ya. Sama Sebagiannya- saja Pak, tidak bisa juga. Ya, betul. Seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain gitu. Yang berikut, pemaksaan pada satu bujukan gagal. Kemudian yang berikut, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, saya kira Yang bagus. yang jelasnya bahwa yang warna kuning ini yang kita laksanakan Bapak Ibu ya. Ya Pak. Yang berikut, Iya Pak. modal berpikir menang kalah. Ya, ini kita harus tinggalkan ini ya. Dan Ya, Bapak Ibu Pak. jangan Ya, melihat tidak lagi sesuatu kompetisi, yang Pak. benar Tidak lagi saja gitu. kompetisi. Iya, betul. Tapi seyogianya kita berpikir menang-menang, bahwa semua solution. ya, itu punya potensi, punya bakat, gitu, punya kemampuan. Ya, oke. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya Pak. Iya Pak. Kita lanjut ke disiplin positif. Ini sudah bagian keempat kalau saya tidak salah. Bapak Ibu, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang disiplin positif, menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Disiplin. Aturan. Ya, taat aturan. Apalagi? Disiplin adalah suatu kesadaran Tepat waktu. Tepat waktu, oke. Ya, jadi Bapak Ibu di slide sudah ada pengertian disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya. Ya, Pak. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, tanpa ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu lihat ya, di mana kata intinya ini, disiplin positif, yaitu menumbuhkan Kesadaran tanpa Dan intensif, pujian, tanpa hukuman. intensif kesadaran dari dalam, iya betul. menumbuhkan kesadaran dari dalam. Nanti ini Bapak Ibu yang kita harus pahami nih. Jadi kapan siswa itu dia melakukan perbuatan dengan penuh kesadaran, berarti betul-betul dia sudah disiplin, sudah berhasil disiplin positifnya itu. Tapi kalau misalnya siswa melakukan taat dan aturan karena takut dihukum atau ingin mendapatkan penghargaan, maka siswa tersebut belum menunjukkan disiplin positif yang baik seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kita harap bahwa siswa itu melakukan disiplin itu dia mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Seperti apa? Misalnya Saling menolong, ya saling menolong, apalagi menghormati, apalagi menghargai ya, kejujuran, tanggung jawab, dan masih banyak lainnya. Oke, yang jelasnya bahwa siswa melakukan perbuatan atau perilaku itu didasari oleh suatu kesadaran bahwa atau suatu keyakinan akan nilai-nilai yang diyakininya seperti itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu.
Ini ada beberapa nilai kebajikan yang ada. Kalau berdasarkan profil pelajar Pancasila ada berapa itu? 6 ya? Dan nampak. Ya, beriman dan bertakwa, apalagi Hak mulia, ya berkolaborasi, oke. loyal, gotong royong, mandiri. Ya, oke. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu seperti apa itu siswa beriman dan bertakwa itu? Misalnya Mungkin Pak berdoa sebelum dan sesudah belajar, iya betul. Misalnya berdoa sebelum dan sesudah selalu belajar lagi. Perintah agama. ya, bersyukur atas segala nikmat yang Iya, diberikan, betul. Apalagi beribadah. ya, oke. Jadi selain yang disebutkan teman-teman tadi, jadi kalau beriman dan bertakwa itu kita bisa merujuk ke dimensi atau subelemen dari masing-masing dimensi profil pelajar Pancasila ini ya. Saya beriman dan bertakwa itu misalnya dia berakhlak kepada alam, berakhlak kepada Tuhannya begitu, kepada manusia, pada sesama manusia. Nanti ini akan tercermin dari perilaku siswa itu. Misalnya kalau siswanya kurang menghargai teman, berarti tidak menunjukkan dimensi beriman dan bertakwa begitu. Oke. Yang berikut, berkebinekaan global. Seperti apa itu berkebinekaan global? Saling menghargai budaya Ya, daerah masing-masing. ya betul ya, saling menghargai budaya masing-masing. Toleransi mungkin tadi. Ada perbedaan Pak. Ya, Toleransi juga. toleransi. Kemarin Bapak Ibu lihat sendiri waktu upacara kenegaraan di IKN maupun di Istana Merdeka, wah undangan pakaian adat daerah masing-masing menunjukkan keberagaman kan gitu ya. Kalau dulu kan upacaranya orang pakaian seragam, harus pakaian sipil lengkap atau pakaian tertentu. Ya, itu menandakan tidak berkebinekaan global ya. Tapi kalau dengan kemarin upacara yang di IKN ya, IKN maupun di Istana Merdeka, orang berpakaian adat, itu salah satu wujud atau pencerminan dari berkebinekaan global. Oke. Kalau gotong royong, seperti apa penerapannya di sekolah ini? Kerjasama, Sama, Ya, kolaborasi, kerja bakti. kerja bakti. Oke. Apalagi Bapak Ibu? Ibu Eli mungkin? Kalau misalnya siswa dikasih berbagi Pak, termasuk ini. Berbagi. ya, kemudian misalnya begini ada kerja bakti. Kemudian yang benar misalnya kalau dikasih ujian mereka kerjasama. Oke. Benar Pak, ujian biasa. Ya. Kolaborasi. Kemudian yang berikut mandiri. Bagaimana mandiri itu? Ada dua saya. Ya, Mandiri, mandiri. Bisa menyelesaikan segala sesuatunya sendiri Pak. Iya, bisa menyelesaikan secara sendiri. Tapi tidak berarti individualistik ya. Tidak tergantung pada orang lain. Tergantung kepada orang lain. meregulasi diri sendiri Pak. Iya, betul. Meregulasi diri sendiri. Oke. Maksudnya dia mengambil keputusan itu atas pertimbangan diri sendiri. Oke, yang berikut bernalar kritis. Seperti apa itu? Bernalar kritis, Ambil sebuah kesimpulan, mengambil sebuah keputusan. merefleksi sebelum mengambil keputusan Pak. Misalnya. Iya. Refleksi sebelum mengambil keputusan. Oke, Iya. betul. Yang jelasnya bernalar kritis ini kalau siswa memperoleh informasi tidak langsung diterima ya, tapi Iya. siswa prosesnya menelainya sehingga Dulu, bisa menentukan sebuah dipahami dulu. konklusi yang benar gitu. Oke. Yang terakhir kreatif. Kreatif menghasilkan gagasan atau karya yang orisinil, Iya, betul. bisa memodifikasi karya dan pemikiran yang lain, bisa menghasilkan sesuatu yang lain.
Ya, Bisa mengubah yang tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. ya betul. Betul beliau. Oleh Bu Asmi seperti apa lagi itu kreatif? Ya, baik bosnya. Ini Menciptakan yang biasa menjadi luar biasa. ya, menciptakan yang biasa menjadi yang jelasnya kalau dari biasa ke luar biasa itu berarti ada nilai tambah ya. Sudah kreatif ya Pak? Iya, betul itu Beli. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kalau menurut IBO Primary Years program, ada Yes. beberapa nilai-nilai kebajikan. Misalnya toleransi itu bagaimana? Toleransi Ya, saling beri kesempatan kepada orang lain Saling untuk memberi mendengarkan. kesempatan Pak kepada orang lain. Betul, Iya. apalagi menerima perbedaan ya. Oke, Iya. rasa Iya, hormat, menerima kira perbedaan. tidak saling ya. Ya, Kalau integritas, integritas. ya integritas itu kepribadian, Kejujuran. ya kejujuran. Maksudnya apa yang dikatakan itu yang dilakukan gitu. Ya Pak. Ya saya melakukan sesuatu itu dengan apa adanya, bukan dengan ada apanya. Ya betul. Oke, mandiri. Seperti apa itu? Eh, Dengan ada apanya. Kalau mandiri seperti ya saya kira pengulangan ya mandiri seperti yang diulas di profil pelajar Pancasila tadi ya. ya Pak, ya Pak. Ya, empati seperti apa? Mandiri itu Pak tidak Rasa tergantung peduli, pada Pak. orang lain. Ya, Mandiri Dia itu bisa menyelesaikan. menguasai dirinya. Ya. oh iya. Yang jelasnya mandiri bukan dibuat tekanan gitu. Empati, peduli Empati seperti- terhadap orang lain. Peduli terhadap orang lain. Peduli terhadap orang, oke, atau kondisi orang. Kalau misalnya orang suka mengurus orang, apakah itu empati atau bukan? kepo, Pak. Oh itu juga. Bukan Pak. Oke. Yang berikut kreativitas saya kira sama dengan tadi ya, kerjasama, percaya diri dan oke. Yang berikut ada 9 pilar karakter di Indonesia. Yang pertama itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Itu kayaknya Ya. mirip beriman bertakwa itu, Pak. Yes, mirip-mirip beriman dan bertakwa ya. Kemudian yang berikut kemandirian dan tanggung jawab. Kemandirian sudah tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa? Kayak tadi. Integritas. Tanggung jawab. Bersedia menerima konsekuensi dari apa yang dilakukan. Iya, betul. Maksudnya bersedia menerima resiko dari apa yang telah dilakukan gitu. Ya betul itu Belia. Atau Ya, Pak. bisa juga tanggung jawab itu melaksanakan kewajiban gitu dengan penuh kesadaran. Oke. Yang berikut kejujuran atau amanah. Kejujuran. Saya kira sama dengan mirip-mirip integritas ini ya. Integritas tadi Pak. Ya. Oke. Yang berikut diplomatis. Amanah itu melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan apa yang Ya. Diplomatis terampil dalam menangani masalah. Kalau menurut KBBI, Yang mana Ibu Munarti? kalau menurut kamus Pak, diplomatis itu terampil dalam menangani masalah. Oh, Atau terampil orang yang dalam mengenai masalah ya. Oke. Saya pikir saya diplomatis ini banyak apalagi banyak. Oke, yang berikut hormat dan santun. Saya kira jelasin ya. Ya. Kalau dermawan, ya, Tuhan suka menolong. Oh, sangat fair itu Pak Dermawan. ya dermawan itu seperti guru-guru 94 ini. Oke. Yang berikut menolong, ya sama hampir sama dengan dermawan ya. Gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, ya. Kepemimpinan, kehadiran baik. Oke. Bapak Ibu bisa kita lanjut? Lanjut, Pak. Ya. Iya Pak. Bapak Ibu kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu secara teori bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh kebutuhannya. Betul atau tidak itu?
betul. Ya, Betul, sama. Pak. Kalau misalnya Bapak Ibu lapar, pasti berusaha untuk cari makan kan Bagaimana? gitu. Halo? Halo, Pak. Iya. Ya, Ya, saya kedengaran, ulangi. Pak. Iya, Pak. Secara teori bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh kebutuhannya. Misalnya kalau Bapak Ibu rasa lapar, pasti Bapak Ibu berusaha cari makan kan begitu ya? Betul. Iya, Pak. Ya. Kemudian apa itu kebutuhan? Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Kemudian mungkin boleh jadi Bapak Ibu sudah tahu semua itu ada berapa kebutuhan manusia? Ada 3. Ya, 3. Ini Apa Primer, saja itu? tersier. Ya, kebutuhan primer, tersier, dan Tersier atau lux. autolux. Ya, oke. Kalau dulu waktu di SD saya juga begitu itu. Kebutuhan manusia ada 3, 1 primer, 2 sekunder, 3 Tersier atau lux. tersier. Oke. Kemudian Bapak Ibu dalam disiplin positif ini, hubungan dan perilaku manusia, kita mengenal 5 kebutuhan dasar menurut manusia ya. Itu menurut Dr. William Glasser. Yang mana kebutuhan pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang berikut kebutuhan kebebasan, kemudian kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, dan penguasaan. Oke, sekarang Bapak Ibu mungkin bagusnya ini Bapak Ibu identifikasi yang macam mana itu kebutuhan bertahan hidup, macam mana itu kebutuhan kebebasan, macam mana itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang macam mana itu kebutuhan kesenangan dan kebutuhan penguasaan. Oke, mungkin kita bagi per orang ya. Oke, yang pertama Ibu Eli dulu. Kalau kebutuhan bertahan hidup seperti apa itu? Ibu. Halo. Iya, Iya, Pak. Ya. Mungkin menurut saya kebutuhan bertahan hidup itu mungkin kebutuhan akan makanan. Ya, makanan betul. Apa lagi? Dan pakaian, rumah tinggal. banget. Pakaian, rumah Tinggal. Ya. Oleh Bu Rosmida, kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup seperti apa itu? Kresek-kresek, Pak. Oh, kresek-kresek. Oh, iya. Bukan karena pertanyaan baru kresek-kresek ya? Ibu, Kebutuhan apa, Pak? oh, Ibu Ros, mumpung gue benar. Kebutuhan primer, Pak. Oh, kebutuhan primer betul. Kebutuhan makan. Seperti makan dan minum ya, pakaian. Oke. Ya, terima kasih Bu Eli dan Ibu Rosmida. Kita langkah yang berikut, kebutuhan kasih sayang. Nah, ini yang ada kasih sayang. Yang jelasnya semua manusia Tersier. punya kasih sayang Bapak Ibu ya. Bu Rosmida, masih ada yang mau dikonfirmasi begitu? Kebutuhan tersier, Pak, yang ditanyakan. Ya, contohnya kebutuhan bertahan hidup. Oh, bertahan hidup, Pak. Seperti oksigen, Pak. Ya? Pemenuhan oksigen. Oh, iya. Kandang pangan. Ya. Pangan, sandang, Kandang pangan papan. makanan itu ada kebutuhan lain seperti oksigen, Pak. Iya, Untuk bertahan juga. betul. Bapak Ibu jasa heran yang Bapak Ibu tidak ada yang berpikir tadi mengidentifikasi kebutuhan sampai oksigen. Ini karena yang menjawab tadi guru IPA. Masalahnya itu guru IPA, Pak. Guru IPA. Maksudnya yang di benaknya Bapak Ibu pasti tadi makanan, pakaian, perumahan kan gitu ya. Tapi luar biasa Ibu Rosmida ini mengidentifikasi hal yang betul-betul sangat mendasar bagi kehidupan kita, yaitu oksigen. Ya, oke, berikan tepuk tangan buat Bu Rosmida Bapak Ibu ya. Makasih, Pak. Oke. Yang berikut lanjut kebutuhan kebebasan. Bu Menarti. Kebebasan, bebas berekspresi,
menyampaikan Ya, bebas berekspresi. Oke. menyampaikan pendapat. Lagi tuh. Oleh kebutuhan seks mungkin, Pak. Bisa konselor bisa lagi guru sebenarnya. Ya, oke. Yang lain Bapak Ibu, kebebasan seperti apa? Hanya bebas memeluk agama, Kebebasan bebas berpendapat, Pak. ibadah, bebas Beribadah ya, sesuai agama. pendapat. Berpendapat. mengeluarkan pendapat. Bebas berekspresi. Kalau orang PPKN itu kebebasan berpendapat. Kebebasan berekspresi. Bebas berekspresi. Kalau orang biologi dia kebebasan apa tadi? Bebas menentukan sikap Oke. sendiri. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ada lagi namanya kebutuhan kesenangan. Seperti apa itu? Oh, hobi mungkin. Ini Rekreasi. kebutuhan tersier. Driving, Pak, hobi bakat. Sudah Cara healing. Yang jelasnya Tuhan Bulu tangkis, Healing. ya, olahraga bulu tangkis, Pak. mau tahu kan Ibu Rusmana. Main bulu tangkis termasuk kesenangan itu ya. Iya. Karena Pak, kebutuhan tersier dia, Pak. Bapak Ibu kita kelab waktu kemarin itu termasuk kebutuhan itu kesenangan. Oke. Yang berikut kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa itu? Dicintai, Pak. Dicintai Ya. dan mencintai. Mencintai dan mencintai. Jangan dicintai. Memiliki pasangan yang baik. Dihargai, Pak, dihormati, dihargai. Ibu Nur Sawal bagaimana itu? Dicintai dan apa? Kasih sayang dan Harus sama-sama cintanya setara, Pak. Supaya saling mencintai. saling mencintai, betul itu. Jangan hanya dicintai ya. Oke, Iya, yang Pak. berikut terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Penguasaan Seperti apa itu? kepemilikan barang mungkin, Pak. Penguasaan Ya. itu berarti dalam dirinya dia ada rasa ingin memiliki sesuatu. Iya. Misalnya punya rumah, punya tanah. Dia ingin memiliki rasa ingin sesuatu Ya. seperti ke Sekarang Bapak Ibu, dalam bentuk pangkat. apa manfaatnya? Kira-kira kalau Bapak Ibu mengetahui ini kebutuhan, dihubungkan dengan penerapan disiplin positif di sekolah. Ada Kemana, hubungan? Pak? Apa ada Hubungannya, Pak? Ada hubungannya, Pak? memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan penerapan disiplin positif di sekolah. Ada, Pak, ada, Pak. Ya, bagaimana Ibu Mursawal? Kalau Ada hubungannya, Pak? di SD itu? Kalau diterapkan di dalam kelas, khususnya kasih sayang dan rasa diterima bagi anak SD itu Betul itu. sangat butuh, Pak, karena mereka butuh banyak perhatian. Betul. Maksudnya beda juga yang SMP. Anak SMP kan sebenarnya semua siswa Iya, butuh. Pak. Tapi yang lebih kental itu anak SD karena dia belum lama masih dalam peralihan dari kasih sayang orang tuanya ke lingkungan ya. Oke, betul menurut soal. Oke, makasih Bapak Ibu. Terus nanti harapannya Bapak Ibu begini ya, Bapak Ibu menyesuaikan konsep kebutuhan dasar manusia ini, diharapkan bahwa Bapak Ibu menerapkan disiplin positif di sekolah. Bapak Ibu jangan sekali-sekali siswa itu merasa dipaksa begitu. Oke? Tapi bagaimana Bapak Ibu membangun suatu kemandirian dari siswa melakukan perilaku atau disiplin itu karena adanya rasa tanggung jawab atau kesadaran. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya, oke. Ini Bapak Ibu, ada beberapa motivasi perilaku Pak. manusia. Bisa kelihatan ini? Bisa, Pak. Oke. Yang pertama katanya, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Oke. Bapak Ibu pertanyaannya, dari motivasi yang pertama ini, pertanyaannya orang itu melakukan sesuatu apa bagaimana? Hanya untuk supaya tidak dihukum, Pak. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya Iya. anak-anak tuh. Jadi Bapak Ibu kalau dari hal yang pertama ini
Dia selalu pertanyaan begini, apa yang yang saya dapat kalau saya tidak melakukan ini perbuatan, hukuman apa yang saya dapat gitu. Jadi olehnya itu di sekolah sekarang kita punya tata tertib itu sudah jelas dengan sanksinya ya. Mungkin ini harus ditinjau ulang itu. Bahwa kalau misalnya semua tata tertib sekolah ada hukumannya, sudah jelas hukumannya, nanti perilakunya siswa itu akan itu. Motivasi perilaku siswa yang pertama ini selalu untuk menghindari hukuman. Padahal yang kita inginkan bagaimana Bapak Ibu? Yaitu adanya kesadaran ya. Dari dalam diri atau intrinsik. Yang kedua, siapa yang bisa jelaskan ini? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Semua Bapak, perbuatan dilakukan mendapatkan Ini berarti dia apa motivasinya? Maka Ya. dia mau melakukan sesuatu kalau ada imbalannya. Ada imbalannya. Iya, pada dasarnya kesadarannya. manusia itu melakukan Iya. sesuatu pasti Maksudnya dia Nah, apapun ini yang dia mendapatkan lakukan imbalan. yang diharapkan itu selalu ada rewardnya, Pujian. ada pujiannya atau ada jasa lah begitu Pak yang diharapkan kalau dia mau melakukan sesuatu. Didapatkan apresiasi kepada orang lain. Misalnya dia ingin Ya. melakukan sesuatu supaya mendapatkan reward, pasti dia lebih termotivasi, Pak. ya, Ya. untuk mendapatkan pujian begitu ya. makan puji berarti. Ah, berarti Begitu. Nah, selalu mengharapkan sesuatu Pak. Mengharapkan sesuatu, oke. Ya. Ya, jelas mengharapkan imbalan. Apakah hadiah atau apa saja, yang penting dia mau melakukan kalau ada iming-iming begitu, Ada iming-iming betul. Jadi kalau untuk ada yang balasan. motivasi yang kedua ini, orang selalu bertanya begini, apa yang saya dapat kalau saya lakukan ini begitu? Ada yang begitu Pak, ada juga yang ikhlas. Ya, betul itu. Yang kita harap yang Ya, ikhlas. Pak, putus-putus, Pak. Tapi Ya, Pak, Ya. apakah kita dengan apa kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya? Apakah ada perbedaan itu, Pak? Ya. Ya, ada tujuan negatif, Jadi- ada tujuan positif. Jadi orang, maksudnya begini, perilaku orang itu dipengaruhi oleh ketiga hal ini nih. Atau Ya. motivasi perilaku itu. Kalau misalnya yang pertama tadi menghindari hukuman. Jadi pertanyaannya selalu apa yang saya dapat kalau saya tidak melakukan gitu. Kalau yang kedua ini pertanyaan yang dia ajukan selalu begini, apa yang saya dapat kalau saya lakukan ini? Iya. Iya. Oke. Berarti pedagang Pak, untung rugi yang Pedagang ya. Nanti dia selalu berpikir plus minusnya apa untung ruginya gitu. Ruginya, iya. Nah ini parah ini. Tidak nanti kalau misalnya tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak akan melakukan gitu. Ya, Pak. Akan melakukan. Padahal yang kita inginkan adalah bagaimana membangun kesadaran dari pribadi siswa seperti itu ya. Yang ketiga, oke, Ibu Rosmira mungkin bisa baca ini, Ya Pak, bisa dibaca. Yang ketiga, tidak Pak. oh tidak bisa, oke. Ibu Asmi, ya. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. mereka percaya begitu. Jadi harapannya kita bisa seperti ini Bapak Ibu ya, menghasilkan siswa betul-betul melakukan sesuatu itu karena menghargai dirinya begitu. Dengan nilai yang mereka percayai. Misalnya dia percaya bahwa kejujuran itu penting. Maka dilihat orang tanpa lihat orang tetap jujur gitu. Sehingga dulu di sekolah-sekolah banyak diterapkan kantin kejujuran. Ada juga bagaimana ini Bapak Ibu kalau misalnya guru mengajar dia bawa gula-gula, siapa yang bisa menjawab dikasih gula-gula? Apakah itu bisa sesuai dengan Itu reward Pak. Tapi itu Pak bisa juga motivasi kayaknya kalau misalnya gula-gula. ya, Gula-gula. betul. Itu memang motivasi, tapi motivasinya ekstrinsik yang motivasi dari luar gitu. Iya. Iya, tapi nanti anak-anaknya selalu mau menjawab iming-iming udah mau dapat gula-gula. Iya betul. Yang nanti kalau sudah tidak ada gula-gulanya nanti tidak akan menjawab lagi gitu. Tidak akan menjawab lagi. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak.
Nah, ini Bapak Ibu ada konsep disiplin dengan identitas gagal gitu. Ini jadi Bapak Ibu. Halo. Iya, Pak. Ada yang bocor kayaknya nih. Ibuin. Bapak Ibu kalau narasi disiplin dengan identitas gagal, maka Bapak Ibu Ibuin matikan dulu. Ibuin matikan dulu. Mic-nya Ibuin. Dia bergema. Oh, Mana oke. Pak? Bisa kita lanjut? Ya, lanjut, Pak. Ya, oke. Siap. Ya, Siap Pak. Minta maaf, makasih Bapak Ibu ya. Nah, ada konsep disiplin dan identitas gagal. Jadi kalau misalnya siswa itu melakukan sesuatu karena menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan, berarti itu termasuk ya identitas gagal ya. Oke. Kemudian hukuman itu hanya membuat itu dia nanti menyakitkan, betul kan? Iya, Pak. Ya, kemudian tidak nyaman yang dikena hukuman itu. Ya, Takut. kemudian murid takut. Kemudian memaksa. Oke. Murid menyembunyikan kesalahan. Oke, murid menjadi rendah diri begitu. Ya, dan ini Bapak Ibu sering terjadi di sekolah ini ya. Misalnya Bapak Ibu menghukum murid, pasti siswa yang dihukum itu merasa tersakiti kan begitu, Iya, merasa Pak. tidak nyaman. Tidak nyaman. Takut. Takut betul. Oke, kemudian Bapak Ibu nanti image-nya siswa itu dia katakan begini, ini guru kejam, ini guru ya seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, identitas gagal yang kedua adalah melakukan perbuatan itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Ini Bapak Ibu ternyata tidak efektif juga. Kenapa dikatakan tidak efektif ini? Ya? Karena Halo? Motivasinya dia mau ekstrim, melakukan sesuatu tuh karena selalu mengharapkan. Ada harapan. Ya, betul. Cuma dia ingin melakukan perbuatan itu hanya untuk Ada harapan yang diinginkan. Ya, mengharapkan harapan ini. sesuatu ya. Betul. Kalau misalnya tidak ada penghargaan, maka siswa itu tidak akan melakukan perbuatan itu kan begitu ya. Yang berikut, merusak hubungan. Bagaimana penjelasannya Bapak? Iya, kalau misalnya ada siswa yang aktif terus sering dikasih penghargaan, temannya yang lain jadi iri, Pak. Oh, betul. Nanti siswa yang tidak aktif misalnya, ini akan merasa iri dengan temannya yang aktif itu ya. Atau merasa apa ya? Rendah. Boleh jadi dia minder atau boleh jadi hubungannya dengan yang hebat itu tidak akan bagus seperti itu. Oke. Renggang, betul. Yang berikut, mematikan kreativitas. Bagaimana penjelasan ini? Dia jadi malas, Pak. Iya, betul ya. Berbuat sesuatu karena tidak diberi penghargaan, dia malas. Malas. Kalau tidak dipuji dia jadi malas. Ya. Kali dipuji dikasih penghargaan baru Kalau dia dipuji. bisa berbuat. Ya. Yang berikut, menghukum dengan sistem ranking. Ya, jadi Bapak Ibu ternyata meranking perankingan juga termasuk hukum. Tidak boleh. Iya. Karena kenapa ini? Karena kayaknya ada Kompetensi, kompetisi. siapa yang bodoh di situ sudah dilihat nih dari rankingnya. Ya, betul. Nanti yang akan terjadi itu adalah siswa yang rankingnya besar atau rankingnya di bawah itu akan merasa minder dengan itu. Kemudian nanti sebenarnya kita ini tidak boleh membandingkan siswa A dengan siswa lain, siswa B ya, karena memang secara kodrati siswa itu berbeda-beda begitu. Oke, yang berikut, merampas hak menghargai dirinya. Bagaimana penjelasannya, Bapak?
Bagaimana Bapak Ibu? Ya, nanti ya kalau Bapak Ibu siswa itu Bagaimana tadi Pak? ya, Bagaimana tadi Pak uraiannya? uraiannya itu merampas hak menghargai dirinya. Itu kalau dikasih penghargaan, katanya sama dengan merampas hak menghargai dirinya. Yang kita inginkan kan bagaimana siswa itu bisa menghargai dirinya dengan nilai-nilai diyakininya kan gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Yang berikut tadi itu konsep disiplin gagal ya. Yang ini hukuman dan penghargaan. Oke, sekarang kita lanjut dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi kalau identitas sukses ini Bapak Ibu, konsep disiplin identitas sukses hanya dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau konsep disiplin dengan identitas gagal ada dua, itu hukuman dan Penghargaan. Kalau konsep disiplin dengan identitas sukses ada dua, yaitu konsekuensi dan Restitusi. Saya kira Bapak Ibu, apa bedanya itu hukuman dengan konsekuensi begitu? Kalau hukuman itu Pak, kita yang menentukan, satu pihak. Satu pihak. Kalau konsekuensi itu disepakati bersama. Sepakati bersama. Oke. Kalau misalnya kasus begini. Disepakati bersama Pak. Ya, misalnya di sekolah ya. Di sekolah anak-anak terlambat. Terus dikasih pekerjaan menyapu. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman kayaknya, Pak. Bagaimana itu? Menurut saya hukuman, Pak. Kalau itu disepakati sebagai konsekuensi Pak, misalnya ada kesepakatan antara guru piketnya dengan kode terlambat, konsekuensi Pak. Ya. Ada. Baik. Ibu In, bagaimana itu? Cuman Pak kalau menurut konsep merupakan akibat keputusan. Ya. Sedangkan itu pada pelaku. Jadi Bapak Ibu kalau hukuman itu Hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan. perbuatan dilakukan. Misalnya siswa yang terlambat di gas menyapu. Itu namanya hukuman. apa hukuman? Konsekuensi akibat dari perbuatan dilakukan. Misalnya di sekolah lewat Bapak Ibu di kantor terus kalau ada yang bocor, Ibu In. Iya Pak. Ya, matikan mikrofonnya, oke. Misalnya begini, kalau di sekolah Bapak Ibu sudah mengepel, terus tiba-tiba siswa lewat dengan dasar sepatu yang kotor. Terus setelah dia lewat, lantai kantor itu kotor, maka Bapak Ibu suruh siswa mengepel ulang. Itu namanya Hukuman. apa? Konsekuensi, Pak. Konsekuensi ya. Oke. Ya, Pak. Kira jelasin ya. Sering jadi loh. Konsekuensi itu Pak, apa dilakukan bisa konsekuensi dapatkan bisa dilakukan. Yang kalau menghukum tidak akan mengubah apa yang lain lakukan sadari. Ya, oke. Makasih Mas Ning atas langsung dilakukan spontan. Konsekuensi. Ya, Bapak Ibu ya, konsep disiplin dan identitas sukses ini dia ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi ini dia penguatannya jangka pendek memang. Ya, kemudian, langsung. Ya, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu nanti sesuai itu perlu monitoring. Kemudian yang berikut ada stimulus respon. Stimulus respon itu maksudnya begini. Dia diberi hukuman karena dia melakukan perbuatan itu. Diberi pekerjaan karena dia telah melakukan pelanggaran gitu. Atau ada sebab akibat gitu ya. Murid menghormati
peraturan. Kemudian yang berikut kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi Bapak Ibu, di dalam konsekuensi juga ini ternyata siswa itu tidak merenung kesalahannya. Karena ya spontan diadakan kan gitu. Misalnya setelah dia lewat kotor disuruh pel ulang. Nah, siswa itu dia tidak sadar bahwa dia salah tidak tadi. Oke. Kemudian yang berikut konsep disiplin dan identitas sukses adalah restitusi. Oke, Bapak Ibu mungkin ini hal baru, tapi saya kira di PMM Bapak Ibu sudah dapat juga itu. Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang berikut, murid menghormati dirinya dan orang lain gitu. Yang berikut, teori kontrol. Maksudnya begini, teori kontrol ini siswa itu mengontrol sendiri perilakunya, bukan dikontrol orang lain begitu ya. Yang berikut, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Nah, Pak. Oke. Ya, Pak. Kemudian Bapak Ibu, ada konsep disiplin, pendekatan restitusi, itu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi Bapak Ibu, dalam menanamkan disiplin positif pada siswa, itu kita bisa memakai yang ini ya, apa tadi, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu sedapat mungkin kita hindari yang dua ini ya, yaitu hukuman dan Penghargaan. Nanti beransur-ansur Bapak Ibu ya. Oke. Mas jelas? Nah ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian lihat Bapak Ibu ya. Restitusi. Bapak Ibu sudah pernah lakukan restitusi di sekolah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau misalnya siswanya ribut di kelas, apa yang Bapak Ibu lakukan itu? Kalau dengan menggunakan pendekatan restitusi. Menanyakan kepada anak ribut itu dipanggil dulu, Pak. Ya, dipanggil. Terus pada saat melakukan percakapan apa Cari tahu alasan mereka ribut itu apa. Ya, Kemudian apakah ribut itu benar atau tidak, gitu ketika belajar. Nah, sehingga pada akhirnya mereka menyadari bahwa ternyata ribut itu tidak boleh pada saat kita belajar, dan mereka mencari sendiri, menyimpulkan sendiri bahwa kalau belajar kita tidak boleh ribut. Seperti itu, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, kadang orang melakukan kesalahan kita cap dia sebagai orang yang paling berdosa kan begitu ya. Dalam pendekatan restitusi kita harus kembalikan identitas siswa itu dari siswa gagal ke siswa sukses gitu. Karena bahasa-bahasa seperti ini, semua orang pasti pernah ribut di kelas. Saya tidak punya kepentingan banyaknya itu yang saya ingin. Halo. Mungkin disiplin membuang sampah yang negatif itu membuang sampah sembarang. Itu bukan disiplin namanya. Matikan dulu mikrofonnya, Ibu Ros. Ya, halo. Ya, oke. Bu Rosmada, bagaimana? Ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Ya, bagaimana Ibu Rosmada menerapkan, bagaimana mendisiplinkan siswa selama ini? Bisa berbagi mungkin? Apakah pakai hukuman kah, pakai penghargaan kah, pakai restitusi kah, atau pakai konsekuensi gitu? Sebelumnya itu Pak, saya mau bertanya Pak, kan selama ini disiplin positif, apakah ada disiplin negatif Pak? Oh iya, disiplin negatif lawannya dari disiplin positif ya. Maksudnya kalau disiplin positif itu maksudnya kita suatu penegakan disiplin yang betul-betul siswa itu melakukan atas kesadarannya begitu. Karena melakukannya itu atas nilai yang diyakininya, bukan karena paksaan. Kalau disiplin negatif berarti dia melakukan sesuatu itu karena hukuman, atau mungkin boleh jadi karena penghargaan. Seperti itu guru ya? Iya Pak. Terima kasih Pak. Kita lanjut.
Ya, Pak. Ya, Bapak Ibu lihat ciri-cirinya di restitusi ya. Ya, Pak. Ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bagaimana penjelasan ini? Ya seperti tadi Pak, misalnya ketika dia ribut, dia sendiri yang tahu akibat ributnya itu dia mengganggu belajar sehingga dia sadari bahwa ternyata pada saat belajar itu saya tidak boleh ribut, seperti itu. Iya, betul ya. Yang berikut memperbaiki hubungan. Nah, jadi ini juga Pak, karena anak itu sendiri yang menemukan solusinya, jadi istilahnya tidak ada tekanan, tidak ada tekanan, tidak ada ya, paksaan. merasa nyaman kedua belah pihak antara guru dengan muridnya tetap nyaman karena anak itu sendiri yang menyadari bahwa apa yang dilakukan itu keliru, seperti itu Pak. Ya, Akhirnya betul. tidak ada stigma guru kejam. Guru kejam, betul Ibu Mar. Ya, jadi nanti Bapak Ibu begitu ya. Nanti upayakan siswa itu betul-betul dia bisa menyadari sendiri kesalahannya begitu. Sehingga dia juga bisa menemukan solusi untuk bisa berbuat cara yang lebih baik. Kemudian yang berikut ada dia tawaran, bukan paksaan. Ya, ini Bapak Ibu masih ingat segitiga restitusi? Iya Si Pak. Pak, Ya, yang pertama apa itu? pengembalian apa? Identitas? Identitas. Oke, yang kedua apa? Itu Stabilitas apa Pak? Oke, supaya Bapak Ibu tidak salah. oh ya, Saya tayangkan ya. ya Pak. Ini ya. Oke. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang berikut menanyakan keyakinan. Oke. Sebelum kita ke sana, masih bisa bertahan sedikit Guru? Ya Pak. Iya Pak. Oke, kita lanjut ya. Yang berikut, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi Bapak Ibu restitusi itu bukan melihat keluar begitu, tapi betul-betul yang dibangun ini adalah kesadaran ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Olehnya itu nanti Bapak Ibu perlu mengetahui 5 Jadi Pak 5 kebutuhan pokok dasar. kebutuhan dasar tadi ya. Ya. Oke, yang berikut restitusi diri adalah cara yang paling baik gitu. Karena kenapa dikatakan cara yang paling baik ini? Karena di sini Anak-anak Ya. tidak Anak merasa itu sendiri bersalah yang menemukan solusi atas menyadari sendiri kesalahannya dan anak-anak yang merasa satunya bersalah. dan harus mencari diri, sendiri solusinya begitu. kemudian Tapi memotivasi dari dalam dirinya sendiri itu anak. ya betul. Yang berikut, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya Iya itu Pak, mungkin karena karakter itu kan dia menunjukkan sikap menyadari sendiri begitu. Ya, Menyadari sendiri apa yang salah dari dirinya dan bagaimana caranya supaya kesalahan itu tidak terjadi lagi. ya, betul ya. Oke, yang berikut restitusi fokus pada solusi. Kenapa dikatakan begini? Iya, Karena maksudnya Pak, restitusi pada solusi artinya tidak diperhatikan apa yang terjadi, tetapi yang dilihat adalah solusi apa yang membuat permasalahan itu selesai dan tidak merugikan antara anak dengan permasalahan yang ada. ya, terima kasih Bosmin. Oke, yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat. Bagaimana maksudnya ini? Jadi nanti Bapak Ibu, kita kan selama ini mengklaim ya, siswa yang bersalah itu adalah siswa yang kelas begitu, kelas bawah, kelas begitu. Tapi dengan adanya restitusi ini kita kembalikan dirinya itu, bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Yang paling penting dalam restitusi bagaimana mengambil hikmah atau pelajaran dari kesalahan yang dilakukan. Iya. Betul Pak. Seperti itu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini ada kasusnya itu begini, siswa sering tidak mengerjakan PR. Maka lihat Bapak Ibu, kalau dia hukuman seperti ini, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit sebelum belajar misalnya. Itu hukumannya. Ya, kemudian guru marah-marah dan murid takut ya. Oke, saya kira di sekolah tidak ada ini. Yang berikut, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya
saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu namanya konsekuensi ya, bukan hukuman. Konsekuensi. Ya, Bapak Ibu minta maaf ini ya. Ada kemarin saya pernah lewat itu ada beberapa kelas disuruh berdiri di kelas di meja. Itu konsekuensi atau hukuman? Sesuai yang tidak kerja PR. Hukuman, Pak. Hukuman. Ya, betul. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Maksudnya, Konsekuensi. oke. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Misalnya, bagaimana keyakinan kelas kita, anak-anakku, kemudian yang berikut, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Saya kira jelasin ya. Ya, kalau siswa sudah paham tentang kesalahannya, maka kita tanya bagaimana yang terbaik, nak. Siswa akan menawarkan, saya harus begini Pak, begini, oke. Yang berikut, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, saya kira jelasin ya. Iya Pak. Kita lanjut. Ada 5 posisi kontrol guru di kelas ya, atau di sekolah. Guru pertama sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang berikut, guru sebagai pemantau, guru sebagai teman, guru sebagai manajer. Oke, dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, yang kita harap itu posisinya guru sebagai apa? Manajer, Pak. Iya, Manajer. sebagai manajer ya. Oke. Kalau sebagai penghukum, ya jelas ya, setiap siswa yang bersalah dikasih hukuman. Kalau pembuat rasa bersalah seperti apa itu? Ada hubungannya dengan penghukum Pak, karena dia sabar dulu Pak motor. Karena dia kalau merasa bersalah bahwa ketika dia hukum anak itu memang difonis bahwa dia kalau sudah salah memang berarti dia orang yang tidak baik begitu, sehingga anak itu merasa bahwa memang dia di posisi yang tidak benar begitu. Ya. Memberi label pada si anak. Ya betul. Maksudnya, Label bahwa dia kamu yang suka sekali melakukan pelanggaran gitu. Dia diposisikan sebagai orang yang bersalah ya. Ya, oke. Yang berikut sebagai teman, seperti apa itu? teman. Artinya gurunya itu antara guru dengan murid kayak baku seperti teman begitu Pak. Dan ini juga sebenarnya kurang baik karena terkadang anak itu merasa bahwa itu kan saya anggap temanku, jadi sudah tidak ada. Maksudnya boleh jadi dia. Kurang pengertian. Ya, kalau sebagai teman itu, ayo bantu saya lakukan ini gitu. Itu bahasa-bahasanya guru sebagai teman. Oke. Kalau sebagai pemantau? Jadi mantau itu guru melihat si anak saya melakukan sesuatu, melihat perkembangannya tapi tidak mengoreksi apa yang dilakukan. Ya, betul ya. Jadi pemantau itu hanya mengamati saja. Pemantau itu sama dengan status guru sebagai polisi penjaga malam. Polisi penjaga malam itu hanya mencek siapa siswa yang bersalah atau yang melanggar. Kalau polisi dia siapa yang melanggar gitu. Kalau ini yang kita inginkan manajer ini bagaimana membangun kesadaran atau membangun siswa itu jangan sebagai pribadi yang mandiri ya. Pribadi mandiri yang bertanggung jawab, bisa melaksanakan sesuatu aturan itu karena kesadaran. Jadi nanti Bapak Ibu kita harap guru itu bisa bertindak sebagai manajer ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Lagi sedikit ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kalau penghukum itu bahasanya guru seperti ini. Patuhi aturan sekolah. Lalu berdiri di depan barisan. Misalnya kalau sesuai terlambat ini ya. Kalau pemantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya begitu. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah.
Kemudian kalau membuat bersalah, beberapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu ini. Oke, kalau manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Oke, Bapak Ibu bisa lihat bedanya semua ini? Iya Pak. Pelan-pelan ya, Bapak ya. Oke. Yang berikut kita lanjut ke keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini tidak sama dengan peraturan kelas ya. Ya. Mengapa keyakinan kelas itu tidak peraturan kelas? Jadi kalau peraturan kelas dia sifatnya perbuatan yang dilarang dan yang dianjurkan. Seperti itu ya. Kalau keyakinan kelas itu merupakan suatu nilai-nilai yang dianggap baik, yang dianggap benar untuk diterapkan seperti itu. Sehingga nanti lebih tinggi keyakinan kelas itu ketimbang peraturan kelas ya. Kemudian keyakinan kelas itu dia merupakan apa kata-katanya itu bisa bersifat positif dan merupakan motivasi bagi peserta didik gitu. Kalau peraturan kelas dia Positif negatif. ya positif negatif betul. Oke. Ini Bapak Ibu contoh guru membuat keyakinan kelas. Ya, ini di sekolah ini ya. Ya Pak. One of ya dari mana Ibu Novi India baru gabung. Oke. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Saya kira jelas ini ya. Kalau peraturan misalnya dia perbuatan yang dihindari dan yang dianjurkan. Kalau peraturan, kalau keyakinan kelas dia hanya berupa nilai-nilai itu ya. Oke. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Seperti apa contohnya nih Basmi? Jujur. Toleransi. Toleransi apa? Ya. Yang berikut dibuat dalam bentuk positif. Kalimat positif. Ya, seperti apa ini? Kalau misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu keyakinan kelas atau peraturan? Buanglah sampah pada tempatnya. Oh, peraturan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau peraturan Jangan lupa. Tadi ya. Ya, bagaimana Ibu Menarti? Kalau peraturan diawali dengan kalimat kita. Ya. Oke. Jadi betul Bapak Ibu ya. Kalau misalnya di dalam keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Misalnya Bapak Ibu berbuatlah sesuai dengan nilai-nilai integritas atau Bapak Ibu berkolaborasi dan bekerja sama. Kemudian yang dihindari itu misalnya begini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan kayaknya. Peraturan. Ya, peraturannya. Oke. Jadi kalau keyakinan kelas dia berupa nilai-nilai ya. Kalau peraturan kelas, keyakinan kelas dia berupa nilai-nilai. Kalau peraturan dia sifatnya perbuatan yang dianjurkan dan yang dilarang. Oke? Berarti menjaga kebersihan ya Pak, jaga kebersihan. Ya, kemudian yang berikut sedikit saja biar mudah diingat. Kemudian kelas itu tidak panjang karena dia mengandung itu bahasanya abstrak, universal dan merupakan motivasi bagi warga kelas gitu. Kemudian dapat diterapkan kelas. Yang berikut bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu sebagai contoh, ini ada keyakinan kelas ya. Bapak Ibu bisa baca ini?
Halo. Ya Pak, ya Iya, Pak. Pak. Tidak terlalu jelas kalau saya udah pakai HP mungkin. Oh, Kecil. pakai misalnya tepat waktu dan aktif di kelas. Itu contoh keyakinan kelas ya. Dan menjaga dan melestarikan barang sesuai tempatnya. Keyakinan kelas. Kalau misalnya dilarang buang sampah sembarangan, itu bukan keyakinan kelas itu ya? Ya, peraturan. Oke. Aturan. Ya, nanti Bapak Ibu upayakan sebelum mengajar bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ingat dia berupa nilai-nilai yang disepakati untuk dilaksanakan di kelas. Ya, bahasanya positif, bahasanya merupakan motivasi bagi warga kelas. Oke? Terakhir kita lanjut ke segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu ada 3 tahapan itu segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan dentas. Halo, Ya Pak. masih kelihatan? Masih Pak. Saya ulangi, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindak salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ibu Ros, matikan dulu mikrofonnya. Iya. Oke. HP-ku. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, di sini Bapak Ibu kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Jadi bahasanya guru itu misalnya seperti ini, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sebenarnya Bapak Ibu, siswa kita pada saat misalnya mengajar siswa itu suka ribut. Ya, nanti Bapak Ibu panggil di kantor atau di ruangannya Bapak Ibu. Ya, pada saat Bapak Ibu melakukan tahap menstabilkan identitas ini, Bapak Ibu mungkin suruh cerita murid apa yang dilakukan di kelas. Setelah itu nanti bahasanya Bapak Ibu bahwa saya kira kalau hanya persoalan ribut, semua kebanyakan siswa pernah melakukan keributan di kelas. Tapi hal itu tidak penting bagi saya. Yang saya inginkan bagaimana kamu bisa menyadari bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah salah gitu. Oke? Halo? Ya Pak. Nah, yang berikut validasi tindakan yang salah. Bagaimana Bapak Ibu validasi tindakan yang salah? Seperti apa misalnya? Ya, misalnya Bapak Ibu nanti siswa itu akan mengidentifikasi perilaku yang salah. Bagaimana Ibu Madu? Kalau segitiga restitusi kelas ada sisi kesalahan, pertama menstabilkan. Pertama kita tanya apa masalah di pas di depan. Saya melakukan itu. Terus apa tindakan salah, benar atau salah? Itu yang validasi. Terus setelah dia kesalahan, siapa yang akan kamu lakukan ini untuk yang sedang melakukan ya begitu kalau saya ya betul benar ya. Jadi pada saat validasi tindakan ini yang salah ini Bapak Ibu nanti siswa dia akan menceritakan kesalahan, terus yang mungkin Bapak Ibu perlu gali kenapa melakukan kesalahan itu gitu. Iya, alasan dia berbuat kesalahan itu apa? Ya, seperti itu ya. Kemudian yang berikut menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Saya kira banyak tindakan yang bisa kita lakukan. Misalnya apa, masih ingat keyakinan kelas, terus dari keyakinan kelas yang ada, yang mana yang kamu langgar, terus pertanyaan berikut, apa yang seharusnya kamu lakukan. Ya, seperti itu ya. Halo Bapak Ibu, masih semangat ini? Ya, saya kira untuk deseminasi atau berbagi pemahaman malam ini kita cukupkan Bapak Ibu ya. Ya Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak ini atas atensi Bapak Ibu. Ya Pak. Kemudian belum saya akhiri, Bapak Ibu mungkin kita melakukan refleksi dulu
Kalau bisa kamera semua diaktifkan. Nggak apa-apa, dia bisa dengan kamera. Oh, Bagaimana? ya oke. Terima kasih Bapak Ibu ya. Bisa. Ya, oke. Bapak Ibu, selama proses kita kurang lebih 1 jam 20 menit, apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan ini dari pertemuan kita malam ini? Saya Pak, Ibu In dulu, yang baru aktifkan kameranya. keyakinan. Atau Ibu Nur Sawal, silakan Ibu Nur Sawal. Ya, restitusi. Kemudian harapannya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan disiplin positif ini di sekolah. Kita upayakan bahwa siswa melakukan disiplin positif itu bukan karena menghindari hukuman, bukan karena untuk mendapatkan penghargaan kemudian, tapi yang kita inginkan bagaimana siswa itu melaksanakan disiplin positif ini karena kesadaran atau menghargai dirinya untuk menerapkan nilai-nilai yang dipercayanya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas atensi Bapak Ibu malam ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Saya akhir pertemuan kita malam ini.